Tayyib, alhamdulillah sudah masuk. Sudah masuk ke kitab yang kedua, Tazkiyatun Nufus. Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita lanjutkan buku yang kedua yaitu Tazkiyatun Nafsi Mafhumuha wa Maratibuha wa Asbabuha, karya Syekh Dr. Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan untuk kitab Tazkiyatun Nufus, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan seputar definisinya, demikian pula tingkatannya. Dan pada pertemuan sebelumnya ya, sudah kita sampaikan juga ya, mana yang lebih bermanfaat bagi hamba, apakah melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Ya, tentu saja ya, melaksanakan perintah itu harus, menjauhi larangan itu pun ya, harus dijauhi ya, larangan-larangan. Tapi mana yang lebih bermanfaat sudah kita sampaikan bahwa yang lebih bermanfaat adalah melaksanakan perintah ya. Demikian pula poin yang kedua sudah kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa tazkiyatun nufus ya, penyucian jiwa ini tidak boleh, ini tidak mungkin ya, melainkan taufik dari Allah ya. Kita berusaha ya untuk melakukannya, ada usaha dari diri kita ya, namun yang memberi taufik kita adalah Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga jangan lupakan Allah sama sekali dalam masalah ini. Dalam usaha kita untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik ya, untuk menggapai kesempurnaan iman, maka jangan sampai melupakan Allah, jangan sampai dia tinggalkan Allah. Hendaknya dia banyak-banyak berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, banyak-banyak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab datangnya atau melakukan sebab-sebab dirinya bisa benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, tersisa satu hal dari buku kecil ini, yaitu asbab tazkiyatun nafsi atau sebab-sebab penyucian jiwa. Dan ini insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ini yang agak panjang dibanding dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya. Oleh karena itu kita akan ambil sedikit demi sedikit dari poin yang satu ini. Baik, kita masuk ya. Qala al-musannifu, Syekh mengatakan asbabu tazkiyatin nafsi, sebab-sebab tazkiyatun nufus. Ya. Beliau mengatakan tatahaqqaqu tazkiyatun nafsi bi'iddati asbabin. Ya, penyucian jiwa itu akan terwujudkan, akan terrealisasikan ya dengan beberapa sebab. Idza fa'alahal abdu waffaqahu Allahu li zakati nafsihi wa hadahu. Di mana apabila hamba melakukan sebab-sebab tersebut ya, niscaya Allah akan memberinya taufik ya untuk kesucian dirinya, niscaya Allah akan memberikan hidayah untuk dirinya ya, memberikan petunjuk kepadanya. Wa min hadil asbab, dan di antara sebab-sebab ini adalah yang pertama adalah at-tawakkulu ya. At-tawakkulu wa doa, yaitu bertawakal dan berdoa ya. Ini yang pertama, bertawakal pada Allah dan berdoa. Dan kalau kita melihat kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam kutubnya 10 atau di dalam kitabnya 10 kaidah penyucian jiwa, maka kita tahu ya, bahwa di antara yang beliau sampaikan adalah doa ya, berdoa. Doa adalah kunci penyucian jiwa ya. Kemudian tawakal, tawakal kepada Allah berarti ini masuk pada yang pertama, termasuk pada tauhid ya. Jadi tauhid di antara ibadah untuk mengesahkan Allah adalah tawakal hanya pada Allah. Ya, menyandarkan diri hanya pada Allah. Ya, oleh karenanya tawakal dan doa ini poin pertama yang beliau sampaikan di sini ya. Baik, beliau mengatakan awalu marahili tazkiyatin nafsi ya.
tingkatan tazkiyatun nafas, ya. Yang pertama adalah wa an yatadarra'al 'abdu ila Allah azza wajal. Itu hendaknya seorang hamba itu ya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia benar-benar merendahkan diri pada Allah, ya. An yuzakkiya nafsahu, ya, merendahkan diri memohon pada Allah taala an yuzakkiya nafsahu agar Allah menyucikan membersihkan dirinya. Wa an yulhimahu rusydahu, dan agar Allah memberi ilham ya kepadanya agar mendapat petunjuknya, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'inahu ala taatillah, ya, dan agar Allah memberikan pertolongan padanya ya untuk taat kepada Allah. Nah, ini yang pertama, bahwa seorang hendaknya dia benar-benar menundukkan diri pada Allah, merendahkan diri pada Allah ya dengan berdoa, memohon ya, memohon apa yang bermanfaat untuk dirinya ya. Dirinya tidak bisa benar-benar menjadi orang yang saleh, imannya tidak bisa benar-benar menjadi sempurna ya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dia pun memohon pertolongan pada Allah. Ya, oleh karenanya kita pun ya senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya. Baik. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang pertama, dan jangan sekali-kali kita melupakan hal ini ya. Jangan sekali-kali kita melupakan hal ini ya, karena ini adalah sesuatu yang paling penting. Ini menunjukkan kita ya merendahkan diri di hadapan Allah dan menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya dan kekuatan ya, tenaga kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai melupakan Allah. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, ya, al-fiqhu fid dini, yaitu mendalami agama atau belajar agama. Nah, ini penting. Ya, orang ketika ingin mendapatkan kemaslahatan ya, urusan akhiratnya, ya dia harus belajar agama, tidak bisa tidak. Ya. Baik, beliau mengatakan bahwa an yatafaqqahal abdu fi syar'i, yaitu hendaknya seorang belajar syariat, ya. Wa an ya'rifa dinallahi azza wajal. Hendaknya dia mempelajari, mengenal, mengetahui agama Allah, ya. Fa inna zakatan nafsi takunu bimtithali taatillah, karena ya bersihnya jiwa, kesucian diri ini ya yaitu dengan cara melaksanakan ketaatan pada Allah ya. Kalau kita mau benar-benar orang yang soleh, yang benar-benar imannya bagus, kuat ya, dengan melaksanakan perintah Allah. Sementara wala ta'ata illa biddini wa syar'i, dan tidak ada ketaatan kecuali dengan agama, dengan syariat ini ya. Wala yumkinu lil insani an yuhaqqiqa syar'a illa bil ilmi wal fiqhi fi dinillahi azza wajal. Dan tidak mungkin ya seseorang dia ya mewujudkan syariat ini ya bisa benar-benar bagus dalam agamanya, dalam ketaatannya ya kecuali dengan adanya ilmu, kecuali dengan belajar agama Allah ya. Kecuali dengan belajar agama Allah. Kita sangat memahami dengan benar hal ini. Ya, dengan ilmu tersebut, ilmu yang akan menjaga kita. Ya, dengan tahu ilmu, sekali lagi ilmu yang akan menjaga kita. Kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta tersebut. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu tersebut akan menjaga kita. Ya. Bahkan termasuk ilmu tersebut yang akan menjaga harta kita, kemana saja kita salurkan. Ya. Baik. Walihada yafdulul ulama ghairahum bima wafaqahullahu ilaihi minal ilm. Oleh karenanya, ya, para ulama itu memiliki kelebihan dibanding orang selain dari mereka. Ya, karena sebab ya, ilmu yang Allah berikan taufik kepadanya. Ya, atau karena sebab taufik yang Allah berikan kepada mereka yang berupa ilmu. Ya. Maka ulama berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Oleh karena yang kemudian beliau mengatakan falaisat ibadatul alimi ka ibadati ghairihi idza waffaqahu Allahu limtitsadil ilmi. Maka itu ya ibadahnya orang yang berilmu ya ini tidak sama dengan ibadahnya orang yang selain darinya. Ya apabila Allah berikan taufik padanya untuk melaksanakan ilmunya ya. Dan tentu saja meskipun orang itu berilmu bukan jaminan, hanya saja itu hal yang penting ya untuk beribadah pada Allah sehingga dia banyak-banyak memohon taufik pada Allah akan diberikan yaitu kemudahan. Nah, berbeda ketika orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, ya, bagaimana dia akan tahu ilmu? Ya, kecuali dengan belajar tentu saja. Ya, kalau dia tidak memahami ilmu kemudian beramal, ya, tentu saja ini lebih banyak merusak daripada berbuat kebaikan. Ya. Oleh karenanya,
Ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana di tengah-tengah kita para jamaah, ya di tengah-tengah wabah corona yang ada ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dari kita dan dari kaum muslimin seluruhnya. Ya, kita akan tahu ya, subhanallah, perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, di tengah lapangan itu tampak sekali seperti ini. Ya, antara orang yang berilmu, ya hati-hati dalam berbicara, dengan orang yang meremehkan. Ya, ya karena tidak tahu ilmu sehingga meremehkan. Bisa jadi meremehkan ilmu, bisa jadi meremehkan ahli ilmu atau orang yang berilmu. Sehingga kita tahu juga di tengah hal sekarang ini, realita ini, tahu mana orang yang beramal dengan dasar ilmu dan mana orang yang ahli ibadah, ya. Orang yang sekedar dia rajin beribadah tapi tanpa dengan didasari dengan ilmu. Ya, kita tahu dengan bisa terkuak dengan masa-masa seperti ini, adanya ujian dari Allah yang berupa wabah corona ini. Kita mengetahui hal tersebut, ya. Oleh karenanya hati-hati benar-benar ya dalam masalah mencari ilmu, ya. Kebenaran bisa diterima dari siapa saja, ya, termasuk orang kafir ketika mengucapkan kalimat yang benar, ya kita terima, ya. Namun untuk mencari ilmu bukan dari siapa saja, ya. Untuk mencari kebenaran, ya mencari ilmu, ya bukan dari siapa saja, tapi carilah dari ahlinya, dari orang-orang yang benar-benar berilmu, ya. Dan dengan persaksian ulama-ulama yang lainnya atau orang yang berilmu yang lainnya, ya. Karena ketika orang salah mengambil ilmu, ya, maka dikhawatirkan akan banyak mendatangkan hal-hal yang aneh, ya, banyak mendatangkan hal-hal yang aneh. Ini hati-hati dalam masalah menuntut ilmu, mengambil ilmu, ya. Baik, kita lanjutkan. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq ala sihhatihi, oleh karena Nabi bersabda, ya, di hadis yang disepakati akan kesahihannya, min hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan maka Allah akan pahamkan dia urusan agama. Ya, sungguh beruntung para jamaah, ya, ketika para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak hadir mendengar, menyimak ilmu, ya, hadir di kajian ini, ya, menyimak ilmu. Ya, ini adalah orang-orang pilihan, tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Bisa jadi waktu ada tapi tidak mau menyempatkan. Info setiap hari masuk tapi malas-malesan, ya, atau sebab-sebab yang lain yang bisa jadi kalau alasan syar'i no problem, tidak masalah, tapi yang menjadi masalah ketika alasan-alasan kemudian dianggap sebagai alasan yang syar'i baginya. Ya, meskipun dalam masalah menuntut ilmu tidak harus hadir di Zoom ini atau Facebook ini. Banyak para ulama yang lainnya, banyak para ustadz, ya, yang bisa diambil ilmunya. Ya. Oleh karenanya ketika seseorang dia, ya, menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, ya, atau orang itu sibuk dengan ilmu bahkan, ya, maka itu adalah tanda, ya, itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan pada hamba tersebut, ya. Sungguh beruntung seseorang yang dirinya itu sibuk dengan ilmu, ini luar biasa, ya. Jadi ini termasuk jihad fisabilillah, termasuk dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ulama ada ulama mengatakan siapa yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu bukan bagian dari jihad fisabilillah, faqad naqasa aqluhu, itu kurang penuh itu akalnya berarti. Ketika ada orang mengatakan seperti itu. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa, ya, tegar dalam masalah ini, mohon pada Allah agar dimudahkan kapan saja di mana saja kita, ya, tinggal, ya, kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk terus menambah ilmu, duduk dengan orang-orang yang berilmu, ya. Karena mereka, ya, sebagaimana kita ketahui sedikit di tengah umumnya majelis-majelis dunia yang ada, ya. Taib. Dan sekiranya tidak ada keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu kecuali hanya hadis ini saja, maka ini sudah cukup, ya. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agama. Bersyukurlah antum yang sudah bisa salat sesuai dengan tuntunan. Bersyukurlah antum yang wudhu sesuai dengan tuntunan. Bersyukurlah antum bisa berpuasa, bisa menunaikan zakat, bisa umroh haji sesuai dengan tuntunan. Ya, bersyukurlah antum, ya, kita semuanya ketika kita akidah kita tentang Allah, ya, akidah kita tentang rukun iman yang 6 itu benar-benar sesuai dengan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu kenikmatan, ya. Itu adalah suatu kenikmatan, ya. Oleh karenanya pertahankan hal ini, ya, pertahankan hal ini. Kemudian
Beliau mengatakan faja'al al-fiqha fid dini sababan likulli khair minal ilmi wal amal. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemahaman ya, paham dalam urusan agama itu adalah sebab ya dari segala kebaikan ya. Sebab dari segala kebaikan itu baik itu dalam masalah ilmu atau masalah amal, masalah beramal. Ini adalah sebab dari segala kebaikan ya. Fata'allumul ilmi wa tafaqquhu fi dinillah ya, min a'zami asbabi zakatin nafsi ya. Maka kata beliau, belajar ilmu, mendalami agama Allah ini adalah di antara sebab teragung untuk mendapatkan kebersihan jiwa ya. Wadzalika annal ibadat ya annal ibadati tasku fi nafsi habib amroini ya. Dan ini alasannya karena ibadah-ibadah itu akan bersih, akan suci, akan bagus ya pada dirinya sendiri dengan dua hal. Apa itu? Bil ikhlasi lillahi fin niyyah wa bimtithali hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil amal. Yang pertama adalah dengan mengikhlaskan niat hanya kepada Allah semata dan dengan melaksanakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Ya. Dan tidak mungkin seseorang bisa benar-benar ikhlas ya dalam masalah niat ya, kecuali dengan ilmu. Sebagaimana tidak mungkin seseorang ya, dia bisa benar-benar beramal sesuai dengan tuntunan ya kecuali dengan mempelajari tuntunan tersebut. Ya, sungguh beruntung orang yang kesibukannya setiap hari ya, itu adalah untuk bagaimana dia ikhlas dan bagaimana amalnya sesuai dengan tuntunan. Dan sudah kita sampaikan juga pada saat itu bahwa sampai-sampai ada yang berkata ya seandainya engkau menggaruk-garuk kepalamu ya melainkan dengan adanya athar dan adanya riwayat ya, dari Nabi SAW, maka lakukanlah yang menunjukkan segala gerak-gerik kita seandainya ada tuntunannya ya, berusahalah untuk kita amalkan karena di balik itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Walihada kana min a'zami asbabi tafaduli fil amal. Oleh karena itu di antara sebab ya perbedaan keutamaan dalam masalah amal adalah al-ikhlasu wal mutaba'ah, yaitu adanya keikhlasan dan mutaba'ah. Saya, Anda, kita, mereka ya sama-sama sholat, sama-sama wudhu, sama-sama umroh, sama-sama haji, ya, sama-sama melakukan ibadah. Ya, kita sholat bisa jadi di satu soft, di masjid yang sama, di sholat yang sama, ya, di waktu yang sama, mulai dan akhirnya sama. Ya. Namun bisa jadi keutamaan yang ada, ya, pahala yang didapatkan oleh kita berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Dan perbedaan tersebut dipengaruhi karena apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan. Ya. Siapa dari kita yang paling ikhlas dan siapa dari kita yang paling sesuai dengan tuntunan, ya, itu yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan silahkan dianalogikan, dikiaskan kepada hal-hal yang lainnya, ya. Maka ketika dia masalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan benar-benar maksimal, ya, inilah yang disebut sebagai ibadah yang berkualitas. Oleh karenanya jangan diperhatikan kuantitasnya dulu, ya. Kalau untuk masalah ibadah wajib, ya memang secara kuantitas sudah jelas tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi, ya, kecuali dalam beberapa gambarannya, ya. Nah, untuk ibadah wajib yang perlu kita perhatikan ya apanya? Yaitu kualitasnya. Dan kualitas itu dipengaruhi dengan dua hal, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Demikian pula untuk masalah ibadah sunnah yang dianjurkan, yang mustahab, ya, yang mandubah, yang nawafil, yang tatawwu. Ya, ini yang perlu ditekankan sebelum seseorang menambah kuantitas adalah apa? Kualitas. Ya. Kualitas dulu yang dia perhatikan. Dan kualitas ini dikembalikan kepada ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Dua hal ini yang terus dia hendaknya berkutat. Ya. Oleh karenanya saya katakan sungguh beruntung seorang hamba yang kesehariannya dia itu fokus untuk berusaha bagaimana dia ikhlas dan bagaimana dalam beramal saleh ini benar-benar sesuai dengan tuntunan. Sibuk dengan urusan ukhrawi, sibuk dengan urusan akhirat. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa idza kana al-muslim ala fiqhin bidinihi arafa kaifa tasqu salatuhu. Ya. Maka itu apabila seorang muslim ya dia memiliki pemahaman tentang agamanya ya
dia akan tahu bagaimana salatnya itu bisa tasku, bisa bersih, bisa bagus, ya. Wa kaifa yasku siyamuhu, bagaimana juga dia akan tahu bagaimana puasanya itu bisa bagus, bisa bersih, ya. Wa kaifa tasku shadaqatuhu, demikian pula dia akan tahu bagaimana sedekahnya bisa bagus, bisa bersih. Wa kaifa yasku dzikruhu, dan dia pun akan tahu bagaimana zikirnya pada Allah itu pun akan bagus, akan bersih, ya. Wa kaifa yasku amruhu bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan dia pun akan tahu bagaimana amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang, mencegah dari kemungkaran, akan baik, akan bagus, akan suci, akan bersih, dia pun akan tahu, ya. Syaratnya apa? Ya tahu teorinya, tahu masalah ilmunya, ya. Fakulu amalin idza ma tanabbaha al-amilu li asbabi tafaduli fihi adraka annal a'mala tatafadalu fi nafsiha bi'tibaratin katsirah. Maka itu setiap amalan apabila ya, seorang yang beramal soleh, kita yang beramal soleh, ya, kita tahu, kita seandainya kita waspada, ya, akan sebab-sebab perbedaan keutamaan, ya, dalam masalah amal itu, ya, niscaya dia akan benar-benar tahu, mengetahui bahwasanya amal itu bisa benar-benar berbeda antara satu dengan yang lain. Bi tibaratin katsiratin, ditinjau dari banyak hal, ya, dari banyak sebab. Ya, ditinjau dari banyak hal, dari banyak sebab. Ya. Falaisatis salatul kamilatul mukammilah bis sunani al-mukammalati bis sunani ba'dal muhafazati 'alal arkani wal wajibat wa tahqiqi syurut kas salatil lati hasala fiha naqsun. Ya. Maka itu kata beliau, ya, salat yang sempurna, yang dilengkapi dengan sunnah-sunnah padanya, setelah dijaga rukun-rukun dan wajib-wajibnya, kemudian setelah diwujudkan syarat-syaratnya, ya, maka salat seperti ini tidak sama dengan salat yang ada padanya kekurangan. Nah, ini kalau diperhatikan apa tadi? Syarat-syarat sah salat, ya, diperhatikan, kemudian dia rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya dia perhatikan juga, dia amalkan, ya, maka ini tentu berbeda dengan sholat-sholat yang ada padanya kekurangan. Nah, tidak mungkin kita mengetahui syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, ya, kecuali dengan apa? Dengan belajar. Nah, kalau kita paham benar, ya, masalah ini, dan sholat ini merupakan amal soleh, termasuk melaksanakan hal yang disyariatkan, dan ini sebab penyucian jiwa juga, ya, menjadi sebab imannya semakin bagus, ya. فإذا كانت هذه الصلاة هي صلاة العبد في كل حين وفي كل وقت فلا شك أنه من أفضل من صلى فلا شك أنه يكون من أفضل ya man shalla lillahi azza wajal, ya. Apabila, ya, salat tersebut, ya, yaitu salat seorang hamba pada setiap waktu, ya, kapan saja, ya, dan kita tahu untuk masalah salat ini, ya, ada salat wajib, salat sunnah, ya, dan waktunya banyak, ya, maka tidak diragukan annahu yakunu min afdali man shalla lillahi azza wajal, ya, maka itu dia akan menjadi orang yang paling baik, ya, salatnya, ya, ketika dia salat itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Fatahsulu lahu zakatun wa rif'atun indallahi azza wajal biqadri imtithalihi li ta'diyati hadhil ibadati 'alal wajhil masyru', ya. Sehingga, ya, ketika dia melakukan hal tersebut, ya, ketika dia membaguskan salatnya, maka kesucian dirinya, demikian pula derajat yang tinggi di sisi Allah, ya, itu akan dia dapatkan, ya, sesuai dengan bagaimana dia melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Jadi tergantung kepada tata cara yang disyariatkan dan keikhlasannya, ya. Maka itu para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sekiranya, dan saya sudah sampaikan pada saat itu, sekiranya kita di zaman lockdown ini, ya, tidak sibuk kecuali dengan membaguskan ibadah sholat saja, yang kalau kita pelajari, perhatikan buku-buku tentang sholat itu pun, ya, tebal-tebal sebenarnya kalau mau sampai rinci-rincinya, ya. Ya, sekiranya seorang sibuk dengan satu hal ini, maka itu adalah sesuatu yang begitu istimewa. Ya, dia belajar bagaimana sesuai dengan tuntunan, ya, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana wajib-wajibnya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana kiat-kiat khusyuk, ya. Kemudian surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu apa saja, ya. Kemudian dipelajari, ya, termasuk hal-hal yang kesalahan dalam sholat, ya.
maka ketika dia benar-benar banyak ilmu yang dia dapatkan seputar salat, maka ya ini adalah modal yang begitu besar, ya dirinya akan bersih, ya dirinya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama annal ibadat ya tafdulu aidan bi'tibaratin ukhra. Sebagaimana ibadah-ibadah itu pun ya bisa apa? Demikian pula bisa menjadi lebih utama dibanding dengan ibadah yang lainnya ya karena sebab-sebab yang lainnya. Di antaranya fatafdulu bi'tibaril mudawamati 'alal amal. Ya, bisa jadi ibadah itu lebih utama karena ya ditinjau dari dilakukan secara terus-menerus ya, diamalkan secara terus-menerus ya. Oleh karena itu Rasul mengatakan apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah sebaik-baik amalan atau yang paling dicintai oleh Allah adalah yang senantiasa dikerjakan secara kontinu meskipun sedikit. Ya, ini berarti amalan-amalan yang sunnah, ya, dia tidak banyak mengerjakan, ya, meskipun sedikit tapi dia continue, maka itu adalah utama, ya, daripada sekali kemudian ditinggalkan. Meskipun sekali itu mungkin banyak, ya. Lebih baik ketika dikerjakan continue. Wal iqtisadu fi, demikian pula sederhana dalam beramal, ya, sederhana tapi tentu saja ya sesuai dengan tuntunan. Ya, dalam beramal ya kita sesederhana tapi sesuai dengan tuntunan. Yang dimaksud dengan sederhana ini adalah sesuai dengan tuntunan. Wa ta'dihi linnasi, atau demikian pula bisa lebih utama ditinjau dari manfaatnya, apakah untuk dirinya sendiri atau untuk orang orang lain ya. Ada amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain seperti menyebarkan ilmu, ya, bersedekah, memberikan hadiah, ya, membantu orang lain. Itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain ya. Maka ini bisa lebih utama dibanding dengan yang lainnya. Wa ta'diyatuhu fi zamanin aw makanin fadilaini, atau ibadah tersebut dikerjakan pada waktu dan tempat yang utama atau yang mulia. Ya seperti di bulan Ramadan, ya amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan ya ini tentu saja lebih utama ya dibanding dengan hal-hal yang lainnya, dibanding dengan waktu-waktu yang lainnya seperti tilawatul Quran ya, membaca Al-Qur'an ya. Maka ini lebih utama dikerjakan di bulan Ramadan ya daripada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu salafus saleh dahulu ya menjelaskan bahwa mereka mampu untuk merampungkan atau mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang sehari bahkan sekali, ada yang bahkan sehari 2 kali, ada yang 3 hari sekali atau 2 hari sekali, ya atau waktu-waktu yang lainnya. Nah ini lebih utama ditinjau dari waktunya. Atau demikian pula di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya, yang di situ ada hari Arafah ya, yang kemudian dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, atau demikian pula di bulan-bulan haram ya, atau waktu-waktu yang lainnya. Jadi bisa jadi utamanya suatu amalan karena waktu, atau demikian pula makanin atau karena tempat ya, seperti di Masjidil Haram ya, maka membaca Al-Qur'an di sana sebagaimana ulama jelaskan ya, itu dianjurkan untuk memperbanyak ya, atau ibadah yang lainnya ya daripada tempat selain dari Masjidil Haram ya. Ila ghairi dzalika min asbabit tafadhul allati yafdhulu biha al-amalu wa yasku indallah. Nah, demikian pula ya dan sebab-sebab yang lainnya yang bisa menjadikan amalan itu lebih utama dibanding dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil amali, oleh karena itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya tentang amalan yang paling afdol, yang paling utama. Wa ajaba bi ijabatin muta'addidah ya. Takallama ulama fi tawjihiha, dan beliau ternyata menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan ulama telah menjelaskan tentang alasan-alasannya ya. Tapi bukan sekarang menjelaskannya. Wa man ta'ammala hadzal baba wajadahu baban 'aziman min abwabil khair, dan barang siapa yang merenungi, memperhatikan masalah ini, bab ini, ya, niscaya dia akan mengetahui bahwasanya ini adalah bab yang begitu agung, ya, bab yang begitu besar, yang begitu agung dari bab-bab kebaikan, ya, atau dari pintu-pintu kebaikan. Man wufiqa lil amali bihi ala hadzal nahwi wa ala ma dalat alaihi nusus kana minas sabiqina ila afdalil a'mal wa ala darajat indallahi taala, ya. Dan barang siapa yang diberi taufik untuk mengamalkan ya sesuai dengan hal tersebut, ya sesuai dengan dalil-dalil yang ada, ya maka dia termasuk dari orang yang bersegera, ya orang yang mendahului untuk melakukan amalan-amalan yang utama, dan dia termasuk orang yang bersegera mendahului untuk mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sudah ambil dua hal tadi ya, di antara amalan penting ya untuk penyucian jiwa adalah pertama tawakal dan berdoa pada Allah ya, yang kemudian yang kedua adalah belajar agama ya. Bahkan untuk kembali ke pertama para jamaah ya, untuk kembali kepada tawakal pada Allah dan berdoa ya, ini pun butuh poin yang kedua. Apa itu? Belajar agama ya. Karena realitanya sebagian orang salah dalam memahami tawakal, sebagaimana sebagian orang salah dalam mempraktekkan doa ya. Kembali kepada poin yang kedua ya, contoh tawakal yang salah seperti seseorang dia bertawakal tapi tidak berusaha ya, tidak berusaha ya. Jadi sekedar menyandarkan dirinya pada Allah dalam hal untuk mendapatkan manfaat atau menghindarkan diri dari madarat, tapi dia tidak ada usaha. Ini tawakalnya orang-orang yang tertipu ya. Oleh karenanya tawakal yang benar, sebagaimana sahabat yang bertanya pada Rasulullah tentang untanya, apakah diikat dulu baru bertawakal atau dibiarkan lalu bertawakal? Tapi kata Rasulullah, ikat dan bertawakallah. Ya, demikian pula dalam hal doa. Realitanya banyak orang yang salah dalam berdoa, yang dia berusaha untuk membersihkan dirinya untuk mendapatkan tingkatan tasyiatun nufus ini, tapi dia salah karena berdoa memohon pada selain Allah, padahal itu adalah kesyirikan. Ya, dan ketika kita kembali kepada 10 kaidah penyucian jiwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, berarti ini langsung mencela poin yang pertama, ya, langsung merusak poin yang pertama, yaitu tauhid, pondasi penyucian jiwa. Ya, seseorang ketika memohon pada selain Allah ya akan semakin rusak hatinya, akan semakin rusak akidahnya, akan semakin rusak ibadahnya, dan dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau memohon pada selain Allah itu termasuk ya syirik besar ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, dan sekiranya kau berbuat syirik niscaya ya amalanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan kau akan benar-benar termasuk dari orang-orang yang merugi ya. Jadi poin kedua ini sangat-sangat penting ya. Belajar agama ini adalah sangat dan sangat penting, yang kembali poin yang pertama kembali kepadanya, dan poin-poin selanjutnya pun nanti akan kembali kepada poin yang kedua ini ya. Oleh karenanya ini adalah sesuatu yang begitu mulia ya. Menuntut ilmu agama itu adalah sesuatu yang mulia. Sungguh beruntung orang yang istiqomah di atasnya, dan sungguh beruntung lagi orang ketika dia diberi taufik ya mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain, khususnya pada keluarga atau kepada orang-orang terdekatnya. Para jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk kitab Tazkiyatun Nufus ini besok hari ya. Poin yang ketiga yaitu seputar ma'rifatu athari dzunub 'ala nafsi. Pentingnya untuk mengetahui dampak buruk dosa atas diri. Dan kita tidak mungkin mengetahui dampak dosa atas diri pun kecuali dengan apa? Mempelajarinya, mengilmuinya. Ini kembali kepada poin kedua lagi. Ya, ini saja. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Taib,